Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep pastel isi bihun. Pastel kali ini cara membuatnya itu cukup mudah, bahan-bahannya digunakan juga ekonomis, dan pastinya rasanya itu sangat enak, renyah, gurih, dan isiannya itu bikin nagih. Ini cocok sekali dijadikan sebagai cemilan sehari-hari maupun dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Langkah pertama, kita buat dulu kulit pastelnya. Di sini kita menggunakan 250 gram tepung terigu, kemudian sedikit garam. Kemudian ini kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian langsung aja kita tambahkan 50 gram margarin. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Kemudian langsung aja kita masukin 100 ml air hangat. Ini airnya kita masukin secara bertahap. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja kita tuangin semua airnya. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Biar adonannya ini lebih gampang teraduk, langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Adonannya ini kita aduk sampai merata, sampai nanti adonannya itu menyatu dan kalis. Kalau adonannya sudah kalis seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita diamkan lebih kurang 30 menit dan kita tutup adonan. Tujuan kita menutup adonannya biar nanti adonannya ini tidak mengering. Kemudian langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan isiannya. Kita panaskan secukupnya minyak goreng. Kemudian kita tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan seperti ini. Kemudian ini kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita potong dadu. Lanjut kita masak dulu ini wortelnya sampai setengah matang. Kita tambahkan sedikit air biar nanti wortelnya ini lebih gampang matangnya. Kemudian kita masak dulu ini sebentar sampai wortelnya ini setengah empuk. Kalau wortelnya sudah setengah empuk ataupun setengah matang, langsung aja kita masukin 3 buah sosis yang sudah kita potong dadu. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai airnya ini menyusut. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini, langsung aja kita masukin 1 butir telur ayam. Kemudian ini telurnya kita orak-arik dan kita masak sampai setengah matang. Kalau telurnya sudah setengah matang seperti ini, langsung aja kita masukin 1 keping bihun jagung yang sudah kita rebus sebelumnya dengan menggunakan air panas. Kemudian kita masukin juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam atau secukupnya. Kemudian kita tambahkan juga sedikit merica bubuk. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kadar airnya ini mengering. Saat memasak isian pastel ini jangan lupa dicek rasa ya. Kalau ada bumbu yang kurang seperti garam itu boleh ditambahkan kembali. Dan ini dia isian pastelnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita pindahkan ke wadah. Kemudian kita tunggu dulu sampai uap panasnya ini hilang. Langsung aja kita sisihkan. Kemudian lanjut ke adonan kulit pastelnya. Ini adonannya langsung aja kita pindahkan ke meja kerja. Kemudian kita uleni lagi sebentar. Kalau sudah kita uleni seperti ini, langsung aja ini adonannya kita bagi jadi 2 bagian. Lalu kita uleni kembali dan kita bentuk memanjang seperti ini.
Kemudian ini adonan langsung aja kita bagi-bagi. Di sini kita kira-kira aja ya. Kalau teman-teman nanti mau beratnya ini sama besar, untuk adonannya itu boleh ditimbang. Kalau adonannya sudah kita bagi-bagi seperti ini, langsung aja kita ambil satu bagian adonan dan yang lainnya kita tutup dengan menggunakan kain biar nanti dia tidak mengering. Lalu ini adonannya langsung aja kita pipihkan dan kita tipiskan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Adonannya ini kita pipihkan sampai tipis, tapi jangan sampai terlalu tipis, takutnya nanti pada saat digoreng kulitnya itu pecah. Kalau sudah tipis seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita letakkan di atas cetakan pastel. Kemudian lanjut kita kasih isian 1 sendok makan atau secukupnya. Kemudian ini cetakan pastelnya langsung aja kita lipat seperti di video sambil kita rapikan. Kemudian kita tekan seperti ini dan bagian sisanya ini kita ambil. Kita tekan seperti ini. Kebetulan ini cetakan pastelnya kurang rapat, jadi langsung aja ini kita rapikan dengan menggunakan garpu. Nah, ini pastelnya sudah jadi, langsung aja disisihkan. Lanjut kita cetak pastelnya sampai selesai. Kalau pastelnya ini sudah selesai kita cetak, langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini pastel langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Pastelnya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Kalau pastelnya sudah matang seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia pastelnya sudah matang, ini kulitnya sangat renyah ya, dan isiannya itu padat seperti ini. Pastel ini sangat cocok kita sajikan dengan saus sambal maupun cabai rawit karena rasanya itu sangat enak dan bikin nagih. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep tahu isi bihun. Ini cara membuatnya cukup mudah, rasanya sangat enak dan kulitnya itu juga kriuk. Langsung aja di sini kita buat dulu bagian isinya. Pertama kita panaskan secukupnya minyak, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini kita tumis sampai harum, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Kalau tumisan bawangnya ini sudah harum, langsung aja kita masukin 1 butir telur ayam. Kemudian ini telurnya kita orak-arik dan kita masak sampai matang. Ini telurnya sudah matang, langsung aja kita tambahkan 150 gram wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai wortelnya ini layu. Ini wortelnya sudah layu dan juga sudah tercampur merata. Kemudian kita tambahkan 2 keping bihun jagung yang sudah kita rendam sebelumnya dengan menggunakan air panas. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak ini bihunnya sampai matang. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Sebelum kita menambahkan garam, ini dicek dulu rasanya ya, karena tadi pada saat menghaluskan bawang sudah kita tambahkan garam.
Kemudian jika dirasa garamnya kurang, langsung aja kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian ada juga kaldu ayam sesuai selera. Kemudian kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Nah, ini dia bihun gorengnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita di sini sudah siapkan tahu yang sudah kita goreng sebelumnya. Ini tahunya kita goreng sampai matang dan kering seperti ini. Untuk jenis tahunya di sini kita menggunakan tahu kosong ataupun tahu semedang. Kemudian ini tahunya akan kita belah bagian tengahnya seperti di video. Tahunya ini sudah selesai kita belah semua. Langkah selanjutnya kita kasih isian. Untuk isiannya di sini kita kasih lebih kurang 1 sendok makan atau disesuaikan. Pada saat masukkan isian ke dalam tahunya ini jangan lupa ditekan-tekan seperti di video biar nanti isiannya itu padat. Ini dia tahunya sudah selesai kita kasih isian. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia tahu isinya sudah selesai kita kasih isian. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan celupnya atau adonan basah. Di sini kita menggunakan 200 gram tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan tepung beras biar nanti hasil kulitnya itu kriuk. Kemudian kita masukin juga setengah sendok teh garam, lalu ada kaldu ayam. Kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Lalu kita masukin air putih. Untuk air putih di sini kita gunakan lebih kurang 300 ml. Nah, ini adonannya akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada tepungnya yang mengumpal. Dan ini adonan basah ataupun adonan celupnya sudah jadi. Langkah selanjutnya kita ambil tahu isi, kemudian kita celupkan ke adonan basah seperti di video. Kalau tahu isinya ini sudah terbaluri dengan adonan basah secara menyeluruh, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak secukupnya. Kemudian ini tahu isinya akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Di sini kita gunakan aja api sedang biar nanti matangnya merata dan juga tidak mudah gosong. Jangan lupa ini tahu isinya kita bolak-balik juga biar dia nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya tahu isinya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kita lakukan cara penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Ini dia tahu isi bihunnya sudah jadi, warnanya sangat cantik dan pastinya ini rasanya sangat enak, apalagi kalau kita makan dengan saus sambal maupun cabai rawit. Isi dalamnya itu enak, gurih dan bagian luarnya juga kriuk. Tahu isi ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan karena cara membuatnya cukup mudah. Nah, untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih.